Halo, ketemu lagi bersama aku nih di Urip Bonus Channel. Sore ini, tepatnya hari Kamis ya. Kamis tanggal 19 Desember 2024. Seperti biasanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan karomah, berkah dan hidayahnya kepada kita semua, berupa kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan kita semua. Amin ya. Amin. Dan tetap Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, setelah berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan dan kegiatan jadwal penanganan PHPU dari seluruh Indonesia, dan setelah melalui rapat Hakim Mahkamah Konstitusi 18 kemarin ya, gugatan PHPU baik Bupati maupun Gubernur ditutup kemarin. Nah, diantaranya dari Gubernur yang seluruhnya jumlahnya ada 308 PHPU yang masuk di MK sejak dibukanya dan tutupnya kemarin itu. Yang terdiri dari 308 itu diantaranya untuk gugatan PHPU Gubernur 21, kemudian untuk Bupati Pilkada ada 238. Nah, kabarnya dari seluruh Indonesia tersebut, Jawa Timur juga ada, kabarnya Nganjuk juga ada. Jadi kemarin pada waktu Pilkada itu KPU Nganjuk menyelenggarakan Pilkada itu ada 3 calon, yaitu 01, 02, 03. Nah, dimenangkan oleh, bukan dimenangkan, tapi suara terbanyak saat ini sesuai hasil rekapitulasi KPU pada tanggal 5 kemarin itu adalah pasangan nomor 3. Kemudian selisihnya saya bacakan sekali ini karena ini bidang hukum bisa saya. Hasil rekapitulasi KPU Nganjuk pada Kamis 5 Desember 2024, paslon nomor urut 01 Muhammad Muhyiddin Ausa Fajar Erdiansyah meraih suara 246.993 atau 38,8%. Kemudian paslon nomor urut 2 yaitu Ita Tribawati dan Juli Rantawati meraup suara 130.454 suara atau 20,5%. Dan paslon nomor 3 yaitu atas nama Marhen Jumadi dan Triani Cahyo Saputro meraih suara terbesar yakni 259.179 atau meraih suara 40,7%. Nah, dari sini akhirnya terjadilah gugatan PHPU atas nama paslon 01 menggugat KPU Nganjuk melalui MK PHPU. Nah, kalau saya berbicara masalah menggugat masalah paslon ke MK, saya tidak bisa. Saya tidak sendiri. Saya di sini sowan ke teman saya, teman plek ini, seorang lawyer Muslim yang handal di Nganjuk. Namanya ini tidak hanya lawyer tapi dulunya juga orang parpol, juga seorang pendidik. Komplit loh itu. Ya, namanya Pak Ahmad Rofik SHMH. SPD-nya masih belum.
Masih. Masih ya? Jadi Ahmad Ropek, SPD, SH, ya SE juga. Oh iya itu juga. Nah, ini kita membincang masalah PHPU di MK atau nomor 1 member ke MK sana, biar bercerita Pak Ropek ini selain dia lawyer muslim dengan ini, beliaunya juga sebagai PH-nya 03 ya. Iya, betul. Pak Ropek, selamat siang. Selamat siang, Bung Teguh. Luar biasa. Ya, ini 01 kayaknya sudah masukkan gugatan ke MK dengan nomor register sudah sampaikan ya, Pak. Iya. Biar kita kan ini bidang hukum itu Iya. dengan nomor register gugatan 01 ke MK, yakni nomor 172 garis miring PAN titik Ya. PAN ya. MK garis miring E titik APH 3 garis miring 12 garis miring 2020 tentang PHPU BKN itu. Ya. Nah, karena 01 sudah menggugat, sudah ada register, berarti ini kemungkinan 03 ini diganti prediksi hukum Ya. di situ. Jadi gini, Kung Teguh, ini kan semacam apa ya, mengulur waktu. Jadi saya yakin 03 menang mutlak. Ini kan hanya mengulur waktu, dia hanya memperlambat saja. Jadi gini, aturannya kan yang termohon misalnya itu KPU. Posisi 03 itu turut termohon. Nah, sehingga apa? Sehingga permohonan nanti kan akan diperiksa oleh hakim balik panel ya di sidang pendahuluan. Jadi apakah gugatannya itu masuk akal, tidak, permohonannya itu logis tidak? Karena apa? Kalau mengacu pada pasal 158 Undang Pilkada itu jelas gak nyambung, yakin dismisal ditolak. Dismisal. Joko Sembung naik ojek. Ya. Kalau dia mengacu TSM juga gak nyambung lagi. Kenapa? TSM. Ya, tertutur itu tidak masif. Karena apa? Itu melibatkan pejabat negara atau negara, melibatkan KPU kan nggak mungkin lagi. Karena apa? Dulu kita pernah rame-rame karena 03 merasa didolimi. Kan nggak mungkin kok kita malah yang melakukan TSM tidak masuk akal. Sehingga Kung Teguh, saya menilai ini gugatan ya biarlah haknya dia melakukan permohonan perselisihan, itu haknya dia hasil pilkada di Nganjuk. Tapi saya yakin 1000% itu ditolak. Ya. Saya dengar juga 01 ini mengajukan gugatan pasal-pasal yang misalnya Sanksi 1 ya. Menurut saya menurut beliau sebagai ahli hukum sih itu malah lucu, aneh. Kenapa? C1 itu kan berkaitan dengan apa? Dengan jumlah perolehan suara. Padahal jelas sekali sudah kemarin itu ketika saksi dari 01 itu nggak mau tanda tangan, lucu, apalasnya nggak ada jelas. Pokoknya nggak tanda tangan. Kita secara formal, secara hukum nggak mau tanda tangan itu gimana tuh? Iya sih, hadiah nggak masalah. Tapi kan mestinya secara hukum kalau nggak mau menandatangani di satu, apa alasannya? Kan nggak ada itu. Apalagi saksinya kurang canggih, kurang ada briefing mungkin, sehingga ketika dia nggak mau sudah. Artinya apa? Yakin nanti itu ditolak. Tapi gini ya, katakan benar. Sekarang selisihnya kan 12.182 ya, selisihnya itu. Kalau nggak mencapai itu, katakan ada yang benar 3 TPS, benar terjadi, itu ditolak juga. Kalau jumlahnya itu tidak mempengaruhi. Jadi gitu, Kung. Jadi ini tenang-tenang aja, ibarat ini permainan hanya di olor-olor. Mengelolotok ini. Jadi ya unsur bisnis sih. Iya. Benro Jakarta, Benro Bogor. Kayaknya dia tahu. Benro MK. Dan katanya begini, keinginan menggugat yang animo impor tersebut karena dibarengi ada hal-hal lain. Apa itu? Misal pasangan nomor 1 ini kan Gus Muhyiddin sebagai bupati, kemudian Ausam Fajar itu wakil bupati. Nah, ini katanya beliau ini anak menteri, jadi dia punya menteri power sendiri. Terobosan lagi. Saya kira, saya yakin hakim MK itu independen, profesional. Apalagi
apa ya, permohonan perselisihan ini kan kalau dasarnya itu suara itu nggak nyambung, kalau TSM juga nggak nyambung. Artinya apa? Saya juga bingung, meskipun ya saya belum baca posisita, belum baca saya, tetap saya bisa melihat kalau C1 nggak nyambung lagi, sehingga saya berkesimpulan meskipun saya belum baca apa permohonan dari 01, tapi saya bisa meyakinkan dan bisa memastikan itu jelas nggak nyambung. Karena ya hil mustahil tidak semuni itu. Makanya ustaz, jadi caranya harus bahasa agama mustahil dan mustahil. Kemudian lagi Pak Rofik, selain itu 01 itu PD-nya ke overconfident, bahwa dia pasti menang karena banyak hal. Sebenarnya apa yang disampaikan ketua tim pemenangnya itu, ketua DPC PKB Nganjuk tuh, Pak Hulum, teman saya tuh. Kan dengan dasar seperti itu ya, padahal dari sisi hukum, kacamata hukum, hal seperti itu termasuk pasal apa ya? Yang mana? Ya, yang iya itu kan 158 tuh. Jadi gini ya, Nganjuk ini kan pemilihnya kan 500.000 sampai 1 juta. Itu yang boleh digugat 1%. Padahal kan selisihnya 1,7%. Dari itu selesai. 03 sudah lebihnya 1,7. Iya, jadi itu kan misal ditolak. Kecuali memang ada, itu bisa disampaikan kalau pemohon itu bisa menguraikan pasal 158 dan TSM itu baru, iya. Tapi ada dua pemohon ya. Iya. Sekali lagi 03 itu turut termohon, bukan termohon. Termohonnya itu KPU gitu. Jadi ini rumitnya permohonannya, gugatannya itu kalau nggak masuk akal, harusnya hakim MK, panel hakim itu menolak, dismisal itu. Berarti gugatan yang kemarin sudah dilayangkan 01 ke MK itu saat ini kira-kira ditolak atau ini kan mekanismenya ada apa, sidang pendahuluan ya, nanti panel hakim yang memeriksa menilai kekurangan EG ya, terus kurang kembali nene dia menilai lagi sidang panel, ternyata nggak memenuhi syarat, ditolak. Saya yakin begitu, nanti yakin. Meskipun ya saya belum baca apa positanya, tapi saya sudah bisa bayangkan apa yang dibuat dia itu loh. Ya, kalau nggak begini kayaknya jajan. Sebenarnya kalau kita dari kacamata hukum ya, kita kan tahu ya. Nextnya itu tepat. Iya, tahu. Tapi kalau setelah terus, ya ini ada maksud lain. Iya. Atau mungkin hal-hal potensi lain dulu Pak Rofik. Mungkin karena bapaknya menteri itu sehingga diberitakan seperti itu. Iya, apalagi kan 01 kan merasa yang mengusungkan partai yang pemerintah itu Gerindra dan lain, sehingga merasa, saya yakin Pak Prabowo nggak mau kecampur. Saya yakin Pak Prabowo kan juga seorang negarawan, nggak mungkin saya melakukan hal seperti itu. Dan saya yakin, saya yakin sejak awal saya sudah ketika kita menghitung internal, saya mengimbau pada 0102 untuk kita mendukung yang menang berdasarkan C1. Coba Pak Kung Teguh ya, dulu itu kan gini, 01 merasa sudah menang. Nah ini menang, kemudian udah karangan bunga menang, kemudian ketika dia mengklaim menang, lah kok dia nggak mau tantangan di C1, itu yang nggak nyambung. Semula hitungan sementara itu menang tidak ada gugatan C1 dan lainnya. Ketika KPU mengumumkan bahwa kalah, nggak ngakui C1. Iya, itu mau tahu sendiri. Dan saya juga heran, padahal ya saya kan sudah sering ya tiap 5 tahun sekali jadi tim sukses ya. Harusnya kan tim sukses itu mendata semua C1, dihitung. Kayak kemarin kan 03 kan gitu, 03 dihitung semua, pas kita menang, yakin karena dasarnya ya C1. Saya nggak tahu mereka kok ngengkel apa dasarnya, apakah ada C1 siluman, yang nggak tahu juga itu. Ya namanya usaha. Jadi apapun bentuk dalam peperangan, Kanjeng Nabi dawuh nek perang ya, pagos itu 1 juta senjata untuk menang itu. Iya. Kanjeng Nabi dawuh. Dan mungkin karena 01 ini jalur hijau nol, sehingga mungkin menggunakan pasal seperti itu.
Kanjeng Nabi dahulu perang menggunakan sejuta senjata. Di antaranya senjata di MK tadi. Ya. Itu kan hanya angan-angan saja. Secara teoritis negara kita negara hukum. Ya. Jadi secara hukum bisa. Makanya ya, ketika engkau menyebut Nabi ya, Nabi mengatakan sesuatu pekerjaan yang diserahkan bukan hanya tunggu kehancurannya. Artinya apa? Bayangkan, Kang Marhen sudah luar biasa, udah menjabat wakil bupati, terus Mas Handi juga luar biasa, dia seorang pengusaha muda, pas itu makomnya. Kalau makomnya bukan pemerintah, bukan pemimpin, bukan ngatur negara, kok ngatur ini nggak bisa. Makanya hadis Nabi tepat sekali, monggo yang merasa tidak punya keahlian ojo ngengkel. Istilah kita, monggo bareng-bareng move on. Iya betul. Kayak bangun nganjuk. Kayaknya kalau melihat trik seperti ini, trik seperti ini bahwa 1 terbuka itu kan belum bisa move on. Iya. Sebetulnya Pak Marhen dan Mas Hedi nomor 3 ya maksudnya? 3. Itu ketika ada pengumuman mendapat suara terbanyak, dia langsung melangkah. Ayo, mari membangun Nganjuk bersama-sama. Iya. Pada intinya, rakyat Nganjuk itu hanya menginginkan seorang pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tablek, itu ada pada Kang Marhen, Mas Handi. Mawadah ya? Apa? Mawadah ya? Apanya? Mawadah warahmah kasana. Sakinah. Satu lagi Pak Ropek ya. Sebagai orang hukum, jadi penjaringan di Nganjuk kan sudah malang bintang dunia. Melihat fenomena 01 ini belum bisa move on. Secara hukum penjaringan mempunyai saran apa? Karena menjadi sebagai orang hukum. Ya. Dan ini berkaitan lingkarannya lingkaran hukum bisa. Ya. Ya. Jadi gini ya, memang haknya ya, hak ketika merasa ada yang nggak beres, ada yang nggak pas, silakan, ada wadah, ada saluran di MK itu. Tetapi seharusnya kan kita paham tuh, kalau kita hitung-hitung, wah berat ya, harusnya kan nggak usah lah, timbangku apa ya, membuang energi, membuang persahabatan, uang juga. Jelas. Nah, coba kayak di Jakarta ya, Karno Pram yang si Ridwan Hamil dan Suwono ya, ngengkel, namanya dia rasional, terus gak jadi, keburu sehat ya. Iya, bos kamu kan menang soalnya, kamu menang. Ini saya yakin 1000% ditolak. Gitu loh. Padahal di Indonesia itu yang wajar 100%, 1000%. Itulah ya, yakin ya. Oke, ya sangat yakin. Satu secara hukum begitu. Itu untuk terkait pilkada ya. Sekarang Pak Ropek sebenarnya sebagai ahli hukum di Nganjuk, mari kita merasakan Nganjuk mulai hukum. Ya. Monggo sebagai orang hukum memberi saran pada Wongsa Nganjuk ya. Terus pilkada secara umum. Jadi gini, kita ini kan sebagai negara hukum, kita sebagai anak bangsa harusnya taat pada hukum, nggak oleh ngeyel, ngengkel, sakar PDW. Ketika kita begitu dihitung kok kayaknya berat, segera ucap selamat pada yang menang, itu luar biasa, kita negarawan. Kalau kemudian kita kalah ngengkel, ngoncai, nuduh yang tidak lah, itu jenenge nggak mau move on, off on. Jadi ya sudah diberi contoh sama Gus Miftah. Iya, bagus. Kita dihujat ketika merasa disalahkan oleh umum, dia dengan satria minta maaf dan gitu. Nomor 1 seperti itu kayak Gus Miftah. Ya luar biasa. Padahal kan 01 kan juga Ustadz Kiai kan. Ya, itulah. Sudah, Pak? Oke, cukup. Baik. Doakan 03 itu nanti sukses, insya Allah. Nganjuk jaya, Nganjuk melesat. Ya. Baik, terima kasih. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai tentunya. Saya sekarang mencintai Pak Ropek ini, Pak Ahmad Ropek, SE, SPD, SH, MH, mengakhir. Sore ini sudah memberikan tausiah tentang hukum, paparan hukum yang terkait dengan PHPU di pilkada nanti ke MK. Semoga apa yang disampaikan Pak Ropek tadi menjadi wacana tinggi edukasi pada diri kita. Yang penting di Nganjuk ini, ayo bareng-bareng membangun Nganjuk, melesat ke depan. Betul. Sampai ketemu
masih NKRI harga mati, masih berbahagia bersama Kungi, dan Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.